Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sesungguhnya inti dari diri kita adalah hati atau kolbu kita sendiri. Hati inilah potensi yang bisa melengkapi otak cerdas dan badan kuat menjadi mulia. Dengan hati yang hidup inilah orang yang lumpuh pun bisa menjadi mulia. Orang yang tidak begitu cerdas pun dapat menjadi mulia. Masya Allah, andai kata hati kian bersih, tentu akan nikmat sekali menjalani hidup ini. Kalau hati kita ini bersih dan sehat, pikiran pun bisa menjadi cerdas. Mengapa? Karena tidak ada waktu untuk berpikir licik, dengki, atau keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Sebab kalau tidak hati-hati benar, maka hidup kita itu sangat melelahkan. Sekali saja kita tidak suka kepada seseorang, lambat laun kebencian itu akan memakan waktu, menihilkan produktivitas, dan menghilangkan kebahagiaan kita. Kita akan lelah memikirkan orang yang kita benci. Karena itu, bila hati kita bersih, pikiran bisa menjadi jernih. Tidak ada waktu buat iri. Semua input akan masuk dengan mudah, karena tidak ada ruang untuk meremehkan siapapun. Akibatnya kita akan memiliki akses data yang sangat tinggi, akses informasi yang benar-benar melimpah, akses ilmu yang benar-benar meluas. Ujungnya akan mampu mengambil ide-ide yang cemerlang dan gagasan-gagasan yang jitu. Berbeda dengan orang yang sombong, dia akan merasa bahwa dirinya lah yang paling tahu semua hal. Akibatnya, dia tidak pernah mau mendengar masukan dari orang lain. Padahal, setiap orang tentu memiliki kelemahan. Dan untuk memperbaiki kelemahan itulah kita membutuhkan koreksi dan masukan dari orang lain. Dengan kebersihan hati, insya Allah, otak akan lebih cerdas, ide lebih brilian, gagasan lebih cemerlang. Orang yang bersih hati itu punya kemampuan berpikir lebih cepat daripada orang lain. Namun orang yang kotor hatinya cuma akan berjalan di tempat. Dia akan sibuk memikirkan kekurangan orang lain. Yang ada dalam pikirannya hanyalah kejelekan orang. Hatinya akan menjadi sempit. Coba perhatikan, jika ada anjing, kerbau, atau ada ular di lapangan yang sangat luas, tentunya relatif tidak akan menjadi masalah. Apalagi jika lapangannya teramat sangat luas, sebab ruang untuk bergerak jauh lebih leluasa. Namun apabila kita sedang di kamar mandi, lalu muncul seekor tikus saja, pasti akan menjadi masalah. Kita tidak akan nyaman, jijik, atau malah ketakutan. Artinya, bagi orang-orang yang berhati sempit, perkara kecil saja bisa menjadi masalah besar, apalagi perkara yang benar-benar besar. Jika hati bersih, wajah pun akan memancarkan kecerahan dan penuh keramahan. Bukankah Nabi Muhammad SAW juga demikian? Beliau tidak pernah berjumpa dengan orang lain kecuali dalam keadaan tersenyum cerah. Senyum yang penuh keikhlasan memang sangat bernilai besar, karena selain menjadi sedekah, juga akan menyehatkan tubuh. Bahkan menurut pendapat para ahli, senyum itu hanya menggunakan 17 otot, sedangkan cemberut 32 otot. Makanya orang yang sering cemberut akan mengalami kelelahan otot. Dalam berbicara pun kita harus sangat berhati-hati, sebab tak jarang melalui tutur kata akan terlihat derajat seseorang. Sebab mulut ini ibarat teko yang mengeluarkan isinya. Jika di dalamnya berisi kopi, tentu yang keluar juga kopi. Namun jika isinya air yang bening,
pasti akan keluar air yang bening. Orang yang berkualitas itu jika berbicara ada struktur dan cirinya. Kalau dia berbicara, yang keluar adalah ide, gagasan, hikmah, solusi, ilmu, dan zikir, sehingga pembicaraannya senantiasa bermanfaat. Sebaliknya, semakin banyak omongan sia-sia, maka semakin turun kualitas orang itu. Padahal, ciri-ciri kualitas keislaman seseorang itu dilihat bagaimana kesanggupannya menahan diri dari sesuatu yang sia-sia. Kalau kita senantiasa berusaha mengendalikan hati, detak jantung normal, wajah cerah, lisan enak, dan badan sehat, lebih dari itu, bergaul dengan siapapun akan menyenangkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk mengenal potensi yang termahal dari hidup kita, yaitu hati kita sendiri. Hidupkan hati dengan memperbanyak ilmu, memperbanyak ibadah, dan zikir. Ladang untuk berkarya teramat luas. Hiduplah dengan menjaga kebersihan hati. Insya Allah, hidup ini menjadi indah dan penuh makna. Hati adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan. Kita tidak bisa mengatur dan menata hati kecuali dengan memohon pertolongan Allah agar Dia selalu menjaga hati kita. Hati adalah pangkal kehidupan. Jika Allah memberi kita hati yang bening, kita akan mendapat banyak keuntungan dan bisa menjadi apa saja sesuai dengan keinginan. Bisnis menjadi lancar dan sukses, menjadi pemimpin yang dicintai, suami yang dihormati, ayah yang disegani. Menjadi apapun bisa terwujud jika akhlak kita mulia di sisi Allah. Kuncinya adalah dengan menjaga hati. Jagalah hati, saudaraku. Selanjutnya, mudah-mudahan uraian dalam buku ini sedikitnya dapat membantu melakukan percepatan dalam melejitkan potensi hati. Semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang memiliki qalbun salim, yaitu hati yang selamat, selamat dari segala kebusukan. Sebab kesuksesan dan kemuliaan hanyalah milik orang-orang yang berhati bersih. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung, Zulkaidah 1424 Hijriah, Januari 2004. Abdullah Kim Nastiar. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati bertawat, hidup indah semanis madu. Akhlaknya menawan kalbu, berpisah pun selalu dirindu. Tapi bila hati tak kabur, batinnya selalu berdebur. Merasa sehebat guntur, akhirnya masuk kubur. Nabi Muhammad SAW juga demikian. Beliau tidak pernah berjumpa dengan orang lain kecuali dalam keadaan tersenyum cerah.